Kembali lagi bersama kami pemirsa, dan tentunya Bang Umar Patek tadi sudah berbicara banyak mengenai kopi. Ini saya sempat melihat ini ada kopi yang sepertinya ini siap untuk dikasih tunjuk juga ke pemirsa. Tapi sekarang kan ada sebutannya ramu kopi. Itu ramu itu apa? Filosofinya kenapa bisa memilih nama itu, Bang Umar? Ya, jadi setelah akhirnya kopi itu perlahan-perlahan berjalan sedikit demi sedikit. Kemudian waktu itu Dr. David meminta saya supaya diberi nama. Coba diberi nama. Supaya nanti kalau bisa kita keluarkan dalam bentuk packaging memang ada nama. Karena saya itu dari awalnya yang dulu seperti itu, sekarang sudah berbalik menjadi orang yang sadar dengan kehidupan yang lalu, maka nama saya pun saya balik. Jadi dari nama Umar, kalau dibaca dari belakang dibalik, maka menjadi Ramu. Ramu, jadi sehingga, Umar jadi Ramu. Oke, ya, jadi itu filosofinya ya? Ya. Ini nah itu boleh dilihat Bang. Bisa dilihat kopi itu? Ramu. Ini kemudian saya beri tambah 1966. Oke. 1966 itu menunjukkan tahun kelahiran saya. Seperti itu. Kemudian ketika akan dibuat packaging seperti nama Ramu 1966, disitulah saya menolak. Saya tidak mau. Jadi cukup ya nama Ramu saja sudah selesai, tapi jangan sampai diberi tambahan yang lain. Karena Dr. David ingin diberi tambahan by Umar Patek. Oke. Saya tidak mau. Nggak mau menambahkan nama Umar Patek di dalam kemasan itu? Saya tidak mau, bukan karena saya memikirkan diri saya. Tapi saya berpikir kepada efek yang akan diterima kepada Dr. David. Saya tidak mau ada kemudian nanti judge yang negatif terhadap Dr. David. Misal seperti kerugian dalam bisnis dia karena menerima seorang Umar Patek dalam membuat kopi di kafenya. Atau bisnis kafenya jadi rugi. Atau nama keluarganya dan kolega-kolega bisnisnya mengundurkan diri, tidak mau kerjasama dengan Dr. David. Itu pertimbangan saya. Disitulah saya punya kekhawatiran, ketakutan yang seperti itu. Sehingga di situ Dr. David herannya, kok kamu malah mikir seperti itu? Saya sendiri nggak berpikir, lepas saja sudah. Saya bilang tidak bisa, saya harus memikirkan tentang nasib dokter dengan memberi nama Umar Patek di kopi itu. Jadi cukup menurut saya Ramu 1966, kemudian tanpa diketahui siapa yang membuat, siapa yang memproduksi, supaya tidak ada efek yang jelek kepada bisnis dokter, kepada nama baik dokter, kepada kolega-kolega bisnis dokter, seperti itu. Tapi malah beliau bersikeras, dan disitulah saya salutnya bahwa beliau bilang ini jangan kita anggap sebagai suatu membangun sebuah bisnis. Bukan, jadi kami berdua berjalan karena sama-sama rasa kasih sayang. Dr. David sayang kepada saya juga sebaliknya sayang pada Dr. David. Karena saya mempertimbangkan itu, yang sama sekali sebelumnya tidak terfikirkan oleh Dr. David. Khawatir dari kerugian yang ditimpa beliau karena nama saya dicantumkan di situ. Seperti itu, sehingga ya sudah semuanya berjalan mengalir saja, yang penting sama-sama kita jalan. Jadi baik saya maupun Dr. David tidak berpikir tentang profit, tentang macam-macam. Yang penting buat saya bisa untuk menyambung hidup. Menyambung hidup yang selama ini biar saya tidak nebeng di rumah keluarga saya, adik-adik saya bisa mandiri
dari hasil usaha keringat saya tanpa memikirkan bagaimana harus memiliki profit sekian sama sekali tidak ada. Oke. Tapi kan Bang Umar banyak juga yang kemudian akhirnya sudah mengetahui, apalagi sekarang juga sudah sempat viral, sudah banyak yang mengulas. Ketika akhirnya sudah mengetahui, gimana respon Bang Umar sejauh ini? Ya, itu bermula dari setelah soft launching, kemudian mulailah setelah soft launching itu kopi ramu ini diberi packaging yang ada seperti sekarang, tapi tanpa ada gambar saya, hanya tulisan. Ya, ramu 1966. Baru kemudian orang tahu ya? Ya, tahu. Akhirnya penjualan di tempat Dr. David lumayan bertambah. Akhirnya kita diadakan grand launching, dan itu pun saya sangat keras untuk menentang, jangan dilakukan itu. Jangan. Kenapa, Bang? Lagi-lagi selalu saya pikirannya efek yang akan diterima oleh Dr. David. Bisnisnya nanti menurun, kolega-koleganya lari, atau nama keluarga besar Dr. David tercemar negatif. Tapi beliau dari rasa kasih sayang, dari ajaran agamanya seperti itu, mengajarkan cinta kasih sama seperti agama saya sendiri. Jadi semuanya berjalan dari rasa kasih sayang. Dan yang saya salut, beliau bukan Muslim. Tapi beliau mau bersikeras untuk membantu saya. Maka akhirnya saya pun sama, saya juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak ada mudorot untuk Dr. David. Sehingga semuanya saling enak, berjalan dari hati ke hati dan mengalir begitu saja, seterusnya seperti itu. Oke. Ketika sudah banyak orang yang mengetahui Bang Umar, adakah mungkin orang-orang yang bahkan bertanya langsung ya ke Bang Umar mengenai ini kopi racikan Bang Umar, lalu kemudian bertanya-tanya terkait dengan masa lalu Bang Umar? Adakah yang seperti itu, dan respon Bang Umar sendiri bagaimana? Apakah meladeni percakapan dari orang-orang penanya-penanya ini? Selama saya sering ke Hedon, itu baru ada, seingat saya, satu kali yang bertanya, customer yang bertanya kepada saya tentang masa lalu saya. Pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi tetap saya hadapi dia dengan baik dan tidak terlalu dalam, saya mau melayani yang seperti itu. Adapun selebihnya, kebanyakan dari para customer tidak pernah satupun yang mau berbicara tentang masa lalu saya. Mereka semuanya fokus mendukung perubahan yang terjadi pada diri saya. Oke. Dukungan dari keluarga sejauh ini bagaimana? Apalagi ketika awal-awal Bang Umar juga mengatakan ya, ada sempat keraguan, ada sempat ketakutan bahwa Dr. David ini juga kemudian nanti bisnisnya menurun, atau untuk melangkah maju seperti ini. Bagaimana dukungan dari keluarga, respon keluarga di awal? Keluarga banget, sangat mendukung banget terhadap rencana saya membuat kopi. Karena memang dari awalnya itu kan warisan atau resep di keluarga, di rumah, di mana ibu saya itu memang sering membuat kopi. Jadi dari turun-temurun ya? Ya, saya masih kami semua bertiga masih anak-anak, di mana karena ayah saya dari Jawa Timur suka dengan kopi, jadi terbiasa membuat ramuan kopi ini, khususnya dalam hal ini ya kopi rempah, seperti itu. Sehingga akhirnya ibu saya mewariskan resep ini, dan ternyata di luar dugaan bahwa ini adalah jalan menuju saya memiliki satu usaha. Nah, ketika saya sampaikan kepada adik-adik saya, semuanya mendukung. Dan keluarga besar saya yang lain seperti paman, tante, saudara-saudara sepupu, semuanya sangat mendukung.
Dan keluarga besar saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. David yang mau membantu saya, menerima saya apa adanya seperti ini, dan memulai hidup baru dengan dengan berusaha membuat produksi kopi ini. Oke, Bang Umar tadi sudah banyak berbicara mengenai kopi, bahkan kata ramu ini merupakan kebalikan dari Umar yang artinya sudah berusaha untuk membuka lembaran baru, membuka kesempatan kedua. Bagaimana nanti mungkin Bang Umar bisa bercerita, akhirnya bisa memaafkan diri sendiri dan respon dari orang-orang sejauh ini. Apakah masih ada yang kemudian menghakimi, melontarkan pernyataan negatif? Bagaimana cerita perjalanan balik seorang Bang Umar? Sesaat lagi bisa dijawab. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.